Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas D2226, NIM D222021032226. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dokumen rekam medis. Nah, yang pertama, di sini ada data administrasi pasien. Data administrasi pasien sendiri meliputi nama, tanggal lahir dan usia, jenis kelamin, nomor rekam medis, alamat pasien, dan lain-lain. Di sini yang pertama ada nama. Nah, kita lihat di dokumen rekam medis pasien, di sini tertulis bahwa nama pasien adalah MTN. Maka di hasil observasi kita tulis TNM dan hasil analisanya yaitu sesuai karena dalam DRM pasien merupakan seorang laki-laki dan sudah menikah atau umurnya lebih dari 17 tahun. Maka menggunakan TN dalam penulisan nama di DRM. Jika pasiennya itu wanita dan sudah menikah, maka menggunakan NY. Nah, jika pasiennya adalah seorang perempuan namun belum menikah, maka menggunakan NN. Dan jika pasiennya seorang bayi yang baru lahir, umurnya sampai 1 bulan, maka menggunakan BY. Dan jika pasiennya seorang anak-anak dengan umur 1 bulan lebih, maka menggunakan AN dalam penulisannya. Kemudian yang kedua ada tanggal lahir dalam kurung usia. Nah, kita lihat di sini tanggal lahir pasien yaitu 6 Mei 1954 dan usianya atau umurnya itu 62 tahun. Jadi di hasil observasinya kita tulis 6 Mei 1954 dalam kurung 62 tahun. Hasil analisanya yaitu untuk penulisan usia kurang tepat karena tidak ada bulan dan hari. Seharusnya lengkap pada tahun, bulan, dan hari. Contohnya seperti umurnya 34 tahun, 5 bulan, 30 hari. Kemudian di sini ada jenis kelamin. Nah, kita cari jenis kelamin dari pasiennya. Nah, di sini tertera bahwa pasiennya yaitu seorang laki-laki. Jadi di sini kita tulis laki-laki. Kemudian hasil analisanya sesuai karena untuk membedakan gender dan supaya tidak adanya kesalahan diagnosis, kesalahan dalam memberikan obat, dan lain-lain. Karena biasanya nama perempuan seperti nama laki-laki, maka harus diberi jenis kelamin untuk membedakannya. Kemudian di sini ada agama. Nah, di sini tertera bahwa agama dari pasien adalah Islam. Maka di hasil observasinya kita tulis Islam. Nah, di hasil analisanya kita tulis sesuai karena untuk membedakan agama dari setiap pasien. Karena agama di Indonesia bukan hanya satu saja, namun ada bermacam-macam. Oleh karena itu, perlu adanya keterangan agama untuk membedakan agama dari pasiennya sendiri supaya tidak ada kesalahan atau kekeliruan. Kemudian ada alamat. Nah, di DRM-nya sendiri tertera bahwa alamat lengkap dari pasien yaitu Minto Jiwo Dalam nomor 24 RT 2 _4 Semarang Barat. Jadi di hasil observasinya kita tulis Minto Jiwo Dalam nomor 24 RT 2 _4 Semarang Barat dan hasil analisisnya kita tulis sesuai karena alamat ditulis dengan lengkap dan rinci dan untuk mengetahui alamat pasien agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian di sini ada nomor DRM. Nah, di ringkasan riwayat masuk dan keluar RS di sini tertera bahwa DRM nomor RM dari pasiennya adalah ditulis XX, XX, XS. Namun di lembar yang lain tertera bahwa nomor rekam medisnya yaitu 29.14.87. Ini ada di ini resum pasien pulang tertera bahwa nomor RM dari pasien 29.14.87, maka di hasil observasinya kita tulis 29.14.87. Nah, untuk hasil analisisnya sesuai nomor RM ada, namun tidak disertakan pada semua lembar DRM, hanya di satu lembar saja yang mencatat nomor RM pasien yaitu 29.14.87. Sedangkan di beberapa lembar yang lain hanya ditulis XX.XX.XX. Kemudian di sini ada DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Nah, kita cari DPJP
DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Nah, di sini tertera di resume pasien pulang dari pasien tertera bahwa dokter yang merawat adalah dokter X. Maka berarti DPJP atau dokter penanggung jawab pasien yaitu dokter X. Kita tulis di hasil observasinya yaitu dokter X. Untuk hasil analisanya kita tulis sesuai, nama dokter ada, namun di beberapa lembar DRM tidak disertakan nama dokter. Seperti pada bagian tanda tangan tidak ada nama dokter yang tertera, hanya tanda tangan saja. Kemudian selanjutnya adalah PPJP, perawat penanggung jawab pasien. Di hasil observasinya kita tulis tidak tertulis nama perawat yang bertanggung jawab karena di DRM di dokumen rekam medisnya tidak disertakan nama dari perawat yang bertanggung jawab. Maka di hasil observasinya kita tulis tidak tertulis nama perawat yang bertanggung jawab, dan di hasil analisanya kita tulis tidak sesuai karena tidak tertulis di DRM. Selanjutnya ada ruang perawatan. Nah, ruang perawatan kita bisa cari di riwayat ringkasan riwayat masuk dan keluar RS. Ini ada di sini. Nah, ini dia ruang perawatan di Sulaiman 6. Nah, jadi di hasil observasinya kita tulis ruangnya yaitu di Sulaiman 6. Kemudian hasil analisisnya sesuai karena kita bisa tahu di mana pasien dirawat, di ruang berapa sehingga memudahkan dokter atau perawat atau keluarga pasien. Kemudian ada penanggung biaya. Nah, karena pasien sudah menikah dan mempunyai seorang istri, nah di sini juga tertera nama istri pasien yaitu NYS. Maka berarti yang bertanggung jawab atas biaya dari pasien adalah NYS atau istri dari pasien. Nah, di hasil observasi kita tulis NYS dalam kurung istri, kita kasih keterangan. Kemudian di hasil analisisnya kita tulis sesuai karena pasien sudah menikah dan mempunyai seorang istri, maka yang menanggung biaya adalah istrinya. Kemudian ada data pelayanan kesehatan pasien. Nah, untuk riwayat pasien masuk atau penyakit sekarang, kita cari di asesmen awal pasien gawat darurat. Di sini tertera bahwa riwayat penyakit saat ini adalah LBP. Maka di hasil observasinya kita tulis LBP dan hasil analisisnya kita tulis sesuai karena riwayat pasien masuk harus ada untuk mengetahui hasil pemeriksaan dari dokter. Kemudian keluhan utama. Nah, kita cari keluhan utama. Nah, di sini sudah ada masih di asesmen awal pasien gawat darurat. Nah, ini untuk keluhan utamanya yaitu nyeri pinggang atau punggung bawah. Nah, kita tulis di hasil observasinya nyeri pinggang atau punggung bawah. Hasil analisisnya kita isi sesuai karena keluhan disampaikan sendiri oleh pasien untuk mempermudah dokter dalam memeriksa pasien. Selanjutnya ada riwayat penyakit dahulu. Nah, ini ada riwayat penyakit dahulu dari pasien yaitu HT+, DM+. Kita tulis dalam hasil observasinya kita tulis HT+, DM+. Kemudian untuk hasil analisisnya kita tulis sesuai karena riwayat penyakit dahulu disampaikan sendiri oleh pasien dan juga untuk mengetahui apakah pasien sudah pernah atau tidak dihospitalisasikan. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga, karena di DRM-nya tidak tertulis riwayat penyakit dari keluarga, maka di hasil observasinya kita tulis tidak tertulis riwayat penyakit keluarga, dan untuk hasil analisisnya kita tulis tidak sesuai karena tidak disertakan di dalam DRM. Kemudian ada alergi. Nah, untuk alerginya sendiri di DRM-nya tidak tertulis, maka di hasil observasinya kita tulis tidak tertulis alergi, dan untuk hasil analisisnya kita tulis tidak sesuai karena tidak disertakan atau tertulis dalam DRM. Kemudian ada pemeriksaan fisik atau tanda vital. Nah, ini kita cari
Untuk pemeriksaan fisik atau tanda vital, kita bisa cari di asesmen awal pasien gawat darurat. Di sini tertera bahwa tekanan darah dari pasien sendiri atau TD yaitu 120/80 mmHg. Kemudian untuk nadi atau denyut jantung, untuk nadinya sendiri di sini tidak tertulis berapa nadi dari pasiennya. Maka di hasil observasinya kita kosongi karena tidak tertulis. Kemudian ada respirasi rate atau nafas dari pasien, atau di sini tertulis RR atau respirasi rate. Di sini juga tidak tertulis berapa respirasi rate dari pasien, maka di hasil observasinya tidak kita tulis, kita kosongkan. Untuk suhu dari pasien sendiri yaitu 37 derajat Celcius, dan untuk SpO2 dari pasien yaitu di sini tertera tidak tertulis. Untuk SpO2 dari pasien tidak tertulis, maka di hasil observasinya kita kosongkan. Nah, untuk hasil analisisnya yaitu tekanan darah dari pasien normal yaitu 120/80 mmHg. Kemudian untuk nadi atau denyut jantungnya seharusnya diisi di dalam DRM. Nadi yang normal yaitu 60-100 kali per menit. Untuk respirasi rate seharusnya juga diisi dalam DRM. Respirasi rate yang normal yaitu 12-25 kali per menit. Suhu dari pasien normal, suhu yang normal antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Untuk SpO2 seharusnya diisi di dalam DRM, dan untuk SpO2 yang normal yaitu 95-100%. Kalau pasiennya sakit antara 85-95%, dan kalau dalam keadaan parah, dalam artian koma, maka SpO2-nya bisa kurang dari 80%. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik atau head to toe, atau sesuai apa yang dikeluhkan atau sesuai dengan tulisan dokter. Nah, ini kita bisa cari di pemeriksaan fisik. Nah, di sini tertulis untuk keadaan umumnya yaitu tidak diisi atau kosong. Maka di hasil observasinya kita tulis tidak tertulis atau diisi dalam DRM. Nah, untuk GCS-nya kita bisa cari di asesmen awal pasien gawat darurat. Di sini tertera untuk GCS-nya E4, M6, V5. Kita tulis di hasil observasinya E4, M6, V5. Nah, untuk kepala, kita balik lagi di pemeriksaan fisik. Untuk kepalanya yaitu strip leher. Jadi untuk kepalanya di hasil observasinya kita tulis leher. Ekstremitas atas karena tidak tertulis dalam DRM, maka kita tulis tidak tertulis atau diisi dalam DRM. Untuk ekstremitas bawahnya kita isi tidak tertulis atau diisi dalam DRM. Untuk toraks sendiri merupakan dada, maka kita tulis yaitu simetris status dinamis. Dan untuk pulmo sendiri adalah paru-paru, maka di hasil observasinya kita tulis SD verikuler dalam kurung plus garis miring plus, kemudian ST dalam kurung lagi min garis miring min. Dan untuk cor sendiri adalah jantung, maka kita tulis BJI 2 murni leng dalam kurung min galap dalam kurung min. Nah, untuk abdomennya sendiri di sini tertera datar, spy nt dalam kurung min, BU dalam kurung plus n. Dan untuk getelianya sendiri di sini tidak diisi atau kosong, maka di dalam hasil observasinya kita tulis tidak tertulis atau tidak diisi dalam DRM. Nah, untuk hasil analisanya sendiri untuk kondisi umum atau KAU tidak sesuai karena tidak tertulis dalam DRM. Kemudian untuk GCS atau Apgar score sesuai karena tertulis dalam DRM yaitu E5, M6, V5. Untuk ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan genitalia tidak sesuai karena tidak tertulis atau diisi di dalam DRM. Kemudian untuk toraks, pulmo, dan cor, kemudian abdomen sesuai karena diisi dalam DRM. Nah, untuk keluhan pasien sendiri kita bisa cari di asesmen awal pasien gawat darurat. Di sini tertera bahwa keluhan utama pasien yaitu nyeri pinggang atau punggung bawah. Maka di sini kita tulis keluhan pasien nyeri pinggang atau punggung bawah.
Kemudian di sini ada diagnosa utama, dan untuk mencari diagnosa utamanya sendiri, kita bisa mencari di ringkasan riwayat masuk dan keluar RS. Nah, di sini tertera bahwa diagnosa utama dari pasien yaitu DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Untuk hasil analisisnya kita tulis sesuai dengan diagnosa yang ada karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan diketahui diagnosa utama dari pasien sendiri adalah diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada diagnosa sekunder. Di sini tertulis bahwa diagnosa sekunder dari pasien yaitu sponsititis lumbulis. Nah, maka di hasil observasi kita tulis sponsititis lumbulis, dan untuk hasil analisisnya kita isi sesuai dengan diagnosa yang ada karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan diketahui diagnosa sekunder pasien adalah sponsititis lumbulis. Kemudian di sini ada pemeriksaan penunjang. Di hasil observasinya kita tulis cek TD atau tekanan darah dan pemeriksaan lab. Untuk pemeriksaan lab sendiri, kita bisa lihat di catatan perkembangan pasien terintegrasi. Di sini tertulis bahwa periksa lab lengkap daftar. Nah, maka untuk hasil analisisnya, yaitu kita isi sesuai dengan catatan pasien, sesuai dengan coding yang ada. Kemudian untuk tindakan pengobatan medisnya, karena di DRM tidak tertulis tindakan pengobatan medisnya, maka di hasil observasinya kita tulis tidak tertulis tindakan pengobatan medis, dan di hasil analisisnya kita tulis tidak sesuai, seharusnya ada namun tidak ditulis di DRM. Kemudian ada informed consent atau refusal. Nah, untuk informed consent sendiri juga tidak ditulis dalam DRM, maka untuk hasil observasinya kita tulis tidak tertulis informed consent atau refusal, dan untuk hasil analisisnya kita isi tidak sesuai, seharusnya ada namun tidak ditulis di DRM. Kemudian ada general consent. Untuk general consent sendiri tidak tertulis dalam DRM pasien, maka di hasil observasinya kita isi tidak tertulis general consent, dan untuk hasil analisisnya kita isi tidak sesuai, seharusnya ada namun tidak ditulis di DRM. Nah, kemudian di sini ada obat atau farmakoterapi. Nah, untuk melihat obat atau farmakoterapi dari pasien, kita bisa melihat di pelaksanaan pemberian obat. Nah, di sini tertera obat-obat apa saja yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, yang pertama di sini tertulis bahwa glucopek, terus ada glimepiride, terus ada Cedocard, terus ada Sanak, terus ada Pensol, terus ada Profilerat, ada Colestone, ada Miniaspi atau Asplac, kemudian ada ISDN, dan yang terakhir ada Alprazolam. Nah, di hasil observasinya kita tulis bahwa obat dari pasien yaitu glucopage, terus ada glimepiride, terus ada Cedocard, terus ada Sanak, terus ada Pensol, ada Profilerat, ada Colistin, ada Miniaspi atau Aspiac, terus ada ISDN, dan yang terakhir Alprazolam. Terus hasil analisisnya yaitu sesuai sudah tertera pada pemberian obat. Nah, selanjutnya yaitu coding diagnosa dan tindakan. Yang pertama adalah coding diagnosa utama. Untuk mencari coding diagnosa utama, kita bisa cari di ringkasan riwayat masuk dan keluar RS. Di sini tertera bahwa kode dari diagnosa utamanya sendiri yaitu E11.9. Maka di hasil observasi kita tulis kodenya E11.9, dan di hasil analisis kita tulis sesuai karena sudah tertera pada ringkasan masuk dan keluar RS, dan coding yang diberikan juga sesuai dengan diagnosa yang ada dan pemeriksaan penunjang. Kemudian ada coding diagnosa sekunder. Nah, di sini tertera untuk coding diagnosa sekundernya yaitu M47.86. Maka di hasil observasi kita tulis M47.86. Hasil analisisnya kita tulis sesuai karena sudah tertera pada ringkasan masuk dan keluar RS, dan coding yang diberikan juga sesuai dengan diagnosa yang ada dan pemeriksaan penunjang. Kemudian ada coding pemeriksaan penunjangnya. Nah, di sini untuk coding pemeriksaan penunjangnya di sini ada yaitu 87.24 dan 89.04.
poin 52. Nah, untuk coding pemeriksaan penunjang, di hasil observasinya kita tulis 87.47,89.52. Kemudian untuk hasil analisisnya kita isi sesuai karena sudah tertera pada ringkasan masuk dan keluar RS, dan coding yang diberikan juga sesuai dengan diagnosa yang ada dan pemeriksaan penunjang. Kemudian ada coding tindakan pengobatan medis. Nah, untuk coding tindakan pengobatan medis sendiri tidak tertera di dalam tidak tertulis dalam DRM, maka untuk hasil analisisnya kita tidak tertulis coding tindakan pengobatan medis, dan hasil analisisnya kita isi tidak sesuai karena tidak tertera atau disertakan dalam DRM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.